Cukup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua. Sehat selalu ya. Oke, mudah-mudahan sehat terus nih. Amin ya, dijauhi dari segala macam penyakit. Nah, kembali lagi nih kita bertemu di pembahasan yang bagian kedua ya, soal UTBK ASPI 2019. Selamat bergabung para petarung UTBK 2021. Semangat terus, pantang mundur. Oke. Kali ini kita lanjutkan ya di bagian yang kedua TBK pembahasan soal matematika yang bagian kedua. Khusus hari ini kita bahas 3 soal saja ya, dari soal nomor 6 sampai nomor 8. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, di sini ada soal tentang barisan aritmatika ya. Oke, ada barisan aritmatika di sini XK plus 2 sama dengan XK plus P itu sifatnya ya. Nah, jadi seperti itu. Dengan P tidak sama dengan 0 untuk sembarang bilangan asli positif K. Maka yang ditanya adalah X3 tambah X5 tambah X7 tambah sampai X2N plus 1. Nah, cara menjawabnya seperti ini teman-teman ya. Jadi, kita tulis dulu XK plus 2 sama dengan XK plus P ya. Kemudian XK yang kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita bisa nih ambil misalkan contohnya K-nya sama dengan berapa nih misalkan ya. Kita ambil contohnya K sama dengan 1 ya kan. Jadi K plus 2 ini jadi X3 ya. Kemudian K-nya jadi X1 ini. Jadi X3 kurang X1 sama dengan P dan ini sama dengan B ya. Beda di sini. Aritmatika. Nah, kemudian teman-teman bentuknya seperti ini kira-kira. Jadi dari X1 ke X3 ya, kemudian ke X5 yang ganjil-ganjil itu jaraknya P ya. Sedangkan dari X2 ke X3 ini setengah P. Nah, jadi P di sini kita anggap sama dengan beda di sini ya. Walaupun di sini X2 ke X3 setengah P ya. Nah, kemudian kita perolehlah bentuknya jadi seperti ini. Nah, X2 ditambah dengan setengah P sama dengan X3 ya. Jadi X3 ini adalah X2 yang ditambahkan dengan setengah P. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian X3-nya ya. Nah, tadi kita posisikan seperti ini jadinya X2 tambah setengah P. Kemudian ya, dari soal yang tanya ya kan X3 tambah X5 tambah X7 sampai X2N plus 1. Jawabannya jadi seperti ini ya. Jadi ini kita anggap A itu sebagai X3 ya. Suku pertama ya. Sedangkan bedanya adalah si P-nya gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan rumus deret aritmatika gitu kan. N per 2 sama dengan N per 2 kali 2A ditambah dengan N kurang 1 kali B ya. Kita gantikan dengan ini tadi ya, A-nya X3, B sama dengan P ya. Bentuknya berubah jadi seperti ini. Nah, jadi A-nya kan X3 ya kan, B-nya kan si P gini ya, kira-kira ya. Nah, selanjutnya kita perolehlah seperti ini ya. Nah, kalikan nih ya, N per 2 kali 2 X3 jadi NX3. Kemudian kalikan ke sini di N kuadrat P per 2 kurang PN per 2. Nah, kemudian ketemulah bentuk yang seperti ini ya. Oke. Jadi sengaja nih munculkan. Kenapa? Karena X3 tadi ya sama dengan X2 plus setengah P. X3 ya. Diubah. Ya. Nah, bentuknya seperti ini ya kan. Selanjutnya ya kita kembalikan jadi NX2 kan, NX2 gitu ya. Tambah setengah NP, setengah PN ya kan. Nah, setengah PN dengan minus PN per 2 kan sama tuh, jadi saling matikan. Nah, ada N kuadrat P per 2. Nah, ini dia N kuadrat P per 2. Nah, sekarang kita tinggal nyamakan penyebutnya ya, jadi seperti ini. Ya kan? Nah, maka jawaban kita yang paling pas untuk soal nomor 2 ini adalah iya, benar, yang A. Ya, seperti ya. Memang sih orang bilang ini soal sulit ya, cenderung sulit. Nah, biasanya gitu kan, biasanya cenderung soal yang sulit jawabannya yang A ya. Biasanya, tapi nggak pasti. Oke, kita lanjut ya, nomor 7. Di nomor 7 ini kita bahas soal tentang limit ya. Nah, di sini ada soal limit ya. Seperti inilah kira-kira, sama dengan K ya. Kemudian yang ditanya adalah yang bentuk pangkat 4. Nah, kita tulis ya, seperti ini ya, jadinya kan. Ini tadi, ini limit T mendekati A,
mutlak T kurang 1 kuadrat ini sampai ini sama dengan K ya. Nah, jadi ini kita supaya muncul seperti ini ya. Jadi soalnya ini kita munculkan seperti ini nih. Jadi yang dari soal ini ya, yang di soal ini ya, sama ya. Oke. Nah, biar muncul di bawah bagian penyebutnya T kuadrat kurang A kuadrat gitu kan. Kita munculkan nih T tambah A. Nah, pembilangnya pun juga muncul T tambah A ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya barulah kita bentuk jadi seperti ini. Nah, penyebutnya udah sama ya dengan soal yang diberikan, ya kan? Nah, sekarang pembilangnya kita faktorkan. Yang pangkat 4-nya ini pangkat 4 nih kan. Nah, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2 ya. Masih ingat ya? Kalau ada x kuadrat kurang y kuadrat, jadi itu jadi x kurang y kali x tambah y, gitu kan? Jadi tambahannya belakangan aja. Nah, sekarang bentuknya udah menjadi seperti ini. Nah, ini kalau dipilah ya, ternyata hasilnya seperti ini. Ini adalah yang di soal, si K ini tadi. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan yang kanan ini, kali limit T mendekati A, ini tinggal kita substitusi aja, si T-nya menjadi A, gitu. Nah, yang ini menjadi K, ya, jadi seperti ini. K kali ini mutlak A kurang 1, kemudian pangkat 2 ya. Tambah yang sama, ya kan. Kemudian dikalikan dengan A tambah A. Tadi T-nya menjadi A ya. Dan hasil akhirnya adalah, ya ini dia. Nah, karena ini A tambah A, 2A ya. 2A, yang ini kan juga sama nih. 2 kali, ya kan? 2 kali, buka kurung, mutlak A kurang 1 di pangkat 2. Ada 2, kalikan jadi 4AK ya. 4AK. A-nya dari mana? Yang ini tadi, 2A ya. K-nya yang ini, dan yang dalam kurung seperti ini. Oke, hasil jawabannya adalah yang C. Sebenarnya ini soal mudah ya, asalkan kita bisa bernalar menjawabnya ya, karena memang limit itu jarang sih yang sulit ya. Jadi nggak bisa bilang sulit nih, jawabannya nggak A tapi C ya. Oke, kita lanjutlah. Yang terakhir lah untuk sesi yang ini ya. Terakhir ini nomor 8 ya. Mungkin nanti nomor 9, 10, 11 kita lanjutkan di sesi yang berikutnya ya. Nah, di nomor 8 ini ada soal tentang turunan fungsi ya, tapi fungsinya bentuk fungsi komposisi. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai H aksen 2. Nah, sebelum menjawab H aksen 2, kita harus cari dulu nih, apa turunan dari Hx yang bentuknya F komposisi G. Jadi gini kan, kita punya Hx sama dengan F komposisi G, yaitu Fgx nih. Nah, kalau berdasarkan rumusnya ya, rumusnya lah ya, turunan dari fungsi komposisi itu gini ya. Jadi turunan yang fungsi dalam ini keluar dulu nih, dikali. Jadi H aksennya ini adalah G aksen X nih, kalikan dengan F aksennya ini, tapi Gx-nya tetap. Gitu kira-kira ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mencari H aksen 2, berarti X-nya sama dengan 2. X-nya ini 2, ini juga 2, ini juga 2. Bentuknya menjadi seperti ini. H aksen 2 sama dengan G aksen 2 kali dengan F aksen G2. Nah, kita sekarang mencari G aksen 2, G2 dulu ya. Nah, dari G2 itu di mana? G2 itu dapat dari tabel ya. Nah, sehingga kita ketemu nih bahwa X-nya sama dengan 2, Gx-nya berapa? Jadi G2 sama dengan 3, gitu ya. Gitu kan? Nah, ini kan cara membaca tabel waktu SMP ya. Bisa lah ya kan. Nah, sekarang kita membaca grafik gitu ya. Ini ada fungsi turunan F aksen, ini adalah fungsi turunan G aksen ya. Nah, sekarang kita mencari G aksen 2. G aksen 2 di gambar yang kanan ini ya. Gambar yang kanan diperoleh nih. Kalau X-nya sama dengan 2 ya kan. Berapa sih nilai G aksen 2-nya gitu ya. Nah, di sini nih. Sama dengan 3 ya kan. Ini 3 nih ya. Jadi G aksen 2 sama dengan 3. Nah, sekarang kita gantikan nih ya. G aksen 2 tadi sama dengan 3 dan G2-nya pun 3. Kebetulan sama ya. Jadi 3 kali F aksen 3. Nah, sekarang mencari F aksen 3 itu dari mana? Dari grafik yang kiri ya, karena F aksen sini ada. Jadi, kalau X-nya sama dengan 3 kan berarti sini nih 3 ya. F aksen 3 berarti ini mana nih hubungannya? Nah, di sini nih. Yaitu nih. Ya kan? F aksen 3 nilainya minus 3 ya. Nah, sekarang kita bisa gantikan ya. Jadi F aksen 3 ini menjadi minus 3. Jadi 3 kali minus 3 sama dengan minus 9. Ya, jawabannya adalah yang B. Paham lah ya. Buat yang udah paham, alhamdulillah ya kan. Kalau belum paham, bolehlah tanya-tanya dikit ya di bawah. Silahkan komen aja ya. Buat yang suka, silahkan like. Kalau kurang suka, boleh dislike ya. Kita pengen tahu nih gimana
pendapat teman-teman ya. Ya, terima kasih perhatiannya ya. Inilah di sesi yang kedua. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu di sesi yang ketiga ya. Kita tuntaskan sebelum kita teman-teman ini tes UTBK yang tahun 2021 ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam ya semuanya ya. Kapanpun manapun ya, mudah-mudahan sehat selalu. Sehat sejahtera dan sukses selalu. Salam UTBK 2021. Semangat petarung UTBK. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup aja.